Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, nah hari ini kita masuk di pertemuan keempat Matematika Wajib kelas 11. Nah, materi yang akan kita bahas adalah induksi matematika. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengaitkan jatuhnya kartu domino yang mengakibatkan S1 sampai Sn akan terbukti kebenarannya bahwa semua kartu domino jatuh. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, perhatikan pada slide PowerPoint. Di situ ada percobaan pembuktian induksi matematika. Dikatakan bahwa S1, S2 tambah titik-titik sampai Sn ini menyatakan bahwa banyaknya kartu domino yang disusun dalam bentuk sejajar. Kemudian kartu S1 menyentuh kartu S2. Akibatnya adalah kartu yang lainnya ikut tersentuh. Kemudian jika S1, S2 tambah S3 tambah titik-titik Sn sama dengan N, maka ini dikatakan sebagai Pn. Pn itu adalah pernyataan dari fungsi N. Nah, pernyataan pada fungsi N itu berlaku pada induksi matematika. Nah, hari ini kita akan bahas metode pembuktian induksi matematika. Yang pertama adalah metode langsung. Sebelum kita bahas tentang metode langsung, ada satu pernyataan dikatakan bahwa Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan setengah N dikali N tambah 2. Sekarang akan kita buktikan bahwa deret yang diketahui ini memiliki rumus UN-nya adalah Sn setengah N kali N tambah 2. Kemudian untuk menentukan bahwa setengah N kali N tambah 2 adalah hasil dari deret yang diketahui Pn, angka yang pertama adalah P1. Kita buktikan dulu untuk yang P1-nya. Karena N dimulai dari N1 sampai N tak hingga. Nah, sekarang kita lihat ketika P1 nilainya 1 di deret. P1 nilainya 1. Dari mana kita peroleh? Kita tinggal substitusikan nilai N sama dengan 1 pada UN. Berarti setengah dikali 1 dikali 1 tambah 2. Maksudnya ini sepertiga ya. 1/3. Ya, hasilnya 1 ditambah ini 1 dikali 3 hasilnya 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian untuk P2 sama dengan P1, tinggal substitusikan nilai N di sini dengan 2. Berarti 1/3 dikali 2 dikali 2 tambah 2. Nah, hasilnya sama dengan 1/3 dikali 2 kali 4. Nah, hasilnya adalah 8/3. Sekarang kita lihat pada Pn yang diketahui. Deret kedua, kalau berdasarkan pembuktian rumus suku UN-nya adalah 8/3. Sementara pada Pn yang diketahui nilainya 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa pernyataan 2 itu salah. Ya, salah, pernyataan 1 benar. Kenapa? Pernyataan 1 hasil P1-nya 1 sesuai dengan Pn yang diketahui. Kalau yang kita peroleh dari rumus suku UN di sini, rumus UN-nya itu 1/3 N kali N tambah 2. Ketika disubstitusikan N2, ternyata nilainya 8/3. Nah, 8/3. Sementara pada Pn yang diketahui 2. Berarti salah. Rumus suku UN yang ini 1/3 N kali N tambah 2 ternyata tidak berlaku untuk N-nya sama dengan 2. Artinya jika P1 benar, P2 salah, kesimpulannya adalah Pn tidak valid. Tidak valid. Ya. Nah, kejadian ini sama di logika matematika, bentuknya implikasi. Jadi jika salah satu premis atau pernyataan itu
premis 2-nya salah, maka kesimpulannya adalah salah atau tidak valid. Nah, sekarang bagaimana kalau langkah ini kita teruskan sampai pembuktian P100 supaya tahu ternyata di P100 benar. Apa mungkin juga benar sampai ke P1000 atau sampai ke P1001. 1001. Iya. Jadi, dalam pernyataan induksi matematika, tips untuk menentukan bahwa pernyataan itu benar atau salah, lihatlah pada P2-nya. Ya. Jadi kalau di P2 aja nilainya itu tidak sama dengan deret yang diketahui, sudah pasti kesimpulannya salah. Jadi UN-nya itu salah. Sekarang kita akan melihat jika PN-nya benar. Diketahui PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan setengah dari N kali N tambah 1. Oke. Nah, di sini katanya bahwa PN itu benar. PN dengan rumus N-nya itu benar. Apakah benar untuk N sama dengan 1? Apakah benar P1, P2 sampai PK? Tanda ini menyatakan benar. Apakah benar sampai PK itu sama dengan rumus PN-nya, setengah N kali N tambah 1? Sekarang akan kita buktikan dengan cara namanya metode langsung. Metode langsung. Ya. Kalau gitu kita buat untuk N sama dengan 1. Percobaan yang pertama adalah ketika N sama dengan 1. Maka berdasarkan rumus N-nya, setengah dikali 1 tambah 1 sama dengan setengah kali 3. Setengah kali 2 sama dengan 1. Benar. Ketika N sama dengan 2, berarti setengah dikali 2 dikali N-nya, N 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali 2 kali 3 sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Nah, untuk kejadian yang berikutnya, ketika N sama dengan 2, ternyata pembuktiannya dapat diperoleh deret berikutnya itu 3. Sementara pada PN yang diketahui, suku kedua itu nilainya 2. Suku kedua nilainya 2, sedangkan pada pembuktian nilainya 3. Berarti kesimpulannya sama dengan percobaan yang pertama. Diketahui P1 sama dengan 1. Kemudian untuk P2 nilainya 3. Maka diperoleh kesimpulannya adalah PN salah atau tidak valid. Jadi dari 2 percobaan yang dilakukan, terbukti ketika N sama dengan 2, ternyata rumus suku N-nya tidak berlaku. Kenapa? Diketahui pada PN suku kedua itu 2. Sementara pada percobaan yang dilakukan dengan mensubstitusikan nilai N pada rumus N-nya saja, nilainya 3. Jadi untuk percobaan kedua sama dengan yang pertama, PN tidak valid. Nah, sekarang bagaimana ketika kita akan membuktikan bahwa di dalam notasi sigma itu akan berlaku rumus UN-nya yang dibuktikan dari induksi matematika. Di slide PowerPoint itu ada 3 macam metode pembuktian dalam induksi matematika. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode kontradiksi, yang terakhir adalah metode induksi.
Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah tentang metode langsung. Metode langsung. Tujuan metode langsung adalah mempermudah kita menyusun deretnya. Kalau yang biasa tidak diketahui P1000 bahkan P1.000.000 itu benar nggak pernyataannya. Nah, sekarang kita gunakan pakai metode langsung. Nah, ketika diperoleh PN sama dengan 1 tambah 2, semua harus pakai bilangan asli, tambah N sama dengan setengah dikali N kali N tambah 1. Nah, perlu diketahui bahwa dalam induksi matematika kita hanya menggunakan bilangan asli. Ingat ya, kita menggunakan bilangan asli. Jadi di sini saya tulis penggunaan bilangan asli. Penggunaan bilangan asli. Iya, jadi tidak ada di sini bentuk negatif atau desimal. Semuanya dimulai dari bilangan asli. Nah, sekarang kita bahas cara yang pertama adalah metode langsung. PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai ke N. Ternyata rumus PN-nya itu adalah setengah N kali N tambah 1. Nah, sekarang kita lihat bentuk ini kita susun menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N itu sama dengan S. Kenapa? S itu menyatakan jumlah, berarti deret yang diketahui ini sama dengan jumlahnya. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau kita susun dari sebelah kanan ke kiri? Kalau dari kiri ke kanan, deretnya naik. Jadi kalau kiri ke kanan naik, berarti ke kanan ke kiri deretnya turun. Berarti dimulai dari N tambah N kurang 1 tambah N kurang 2 tambah titik-titik sampai yang terakhir 1 tambah 1 sama dengan S. Dah. Lalu ketika sudah diketahui pola dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, kita dapat dilakukan penjumlahan. Kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan berarti ini N 1 tambah N sama dengan N tambah 1 tambah 2 tambah N kurang 1 sama dengan N tambah 1 tambah 3 tambah N kurang 2 sama dengan N tambah 1. Dari mana Miss tahu N tambah 1? Miss buktikan bahwa 3 tambah N kurang 2 sama dengan N-nya itu suku yang tidak ada temannya, berarti dikeluarkan N 3 kurang 2 1, berarti pas ya. N-nya N tambah 1 sebanyak titik-titik sampai ke N sama dengan S tambah S, sukunya sejenis, berarti bisa dijumlahkan jadi 2S. Ini metode untuk pembuktian metode langsung. Nah, sekarang N tambah 1 dilakukan percobaannya sebanyak N buah ya, dilakukan sebanyak N buah, artinya sejumlah N dilakukan untuk membuktikan bahwa pola dari kanan ke kiri itu jumlahnya adalah N tambah 1. Sekarang kita akan buktikan bahwa rumus PN itu benar untuk setengah N dikali N tambah 1. Nah, sekarang kita substitusikan yang ini tadi sebagai N tambah 1 sama dengan di sini ya, di sini 2S. Kalau di situ ada tambah N lagi, dari sini N tambah 1, N tambah 1, kemudian sampai N ya, sampai N sama dengan 2S. Ini kan 2 kali jumlahnya. Sekarang kita kalau yang diketahui hanya si S saja. Kalau begitu semua wajib bagi 2. Berarti dapatlah si S. S sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Jadi bukan tambah, ini kali. Nah, dapatlah S sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Ternyata dengan pembuktian metode langsung, kesimpulannya bahwa rumus Sn sama dengan Pn-nya. Ya,
Berarti kalau gitu disimpulkan kesimpulan dari percobaan PN sama dengan setengah dikali N kali N tambah 1 sama dengan S. Berarti PN benar. Kalau sudah seperti ini, ketika kamu substitusikan dengan nilai N, pasti sama. Bagaimana? Sekarang kita buktikan. Ketika P1 dari rumus Sn itu benar dari percobaannya. Sekarang ketika nilai N yang ada di UN disubstitusikan dengan N sama dengan 1 atau disebut P1. Berarti kalau gitu yang digunakan hanya rumus UN saja. Setengah dikali 1 tambah 1 sama dengan setengah dikali 1 kali 2, hasilnya 1. Ketika P2 sama dengan setengah dikali, berarti N-nya jadi 2. Nah, dalam kurungnya berarti yang di sini N tambah 1 berarti 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali 2 kali 3 sama dengan 3. Nah, jadi kesimpulan ini menyatakan bahwa P1, P2 sampai ke Pn sama dengan bentuk fungsi Pn-nya sendiri, berarti ditulis setengah N kali N tambah 1. Yang P2 juga setengah N kali N tambah 1. Pn berarti setengah dikali N kali N tambah 1. Nah, jadi kesimpulannya adalah PN valid. Ya, jadi kesimpulannya itu ketika kita sudah menyusun deret dari PN, kemudian membuktikan bahwa PN-nya itu adalah setengah N kali N tambah 1, diperoleh percobaan P1, P2 sama dengan rumus N-nya sendiri, maka kesimpulannya PN valid. Ya, untuk percobaan metode langsung. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang metode langsung dalam induksi matematika. Nah, untuk lebih lanjut, jika kalian punya kendala, dapat kita diskusikan lewat WA. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.